Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ketemu kembali dengan Digital Edu. Nah, ada yang rajin menabung di bank? Aku yakin kalian pasti sudah tahu apa itu bank. Tapi kalau bank sentral, kalian sudah tahu belum? Kalau belum, mungkin kalian sudah pernah dengar tentang Bank Indonesia. Nah, tahu nggak sih, Bank Indonesia atau yang biasa disingkat dengan BI merupakan bank sentral yang ada di Indonesia. Nah, yuk kita belajar tentang bank sentral, mulai dari pengertian, tujuan, hingga tugas dan wewenangnya. Inilah yang disebut bank sentral. Ya. Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur keuangan di suatu negara agar tetap stabil. Kalau di Indonesia, bank sentralnya adalah Bank Indonesia. Nah, kalau di negara lain, contohnya ada Bank Negara Malaysia, itu sebagai bank sentral di Malaysia. Sedangkan ada juga Monetary Authority of Singapore, itu sebagai bank sentral di Singapura. Nah, itulah beberapa bank sentral yang ada di Asia Tenggara. Berikut tujuan bank sentral. Setiap negara memiliki bank sentralnya masing-masing yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan keseluruhan sistem finansial di negara tersebut. Nah, Bank Indonesia sendiri sebagai bank sentral di Indonesia memiliki tujuan pokok berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Maksud dari Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama, kestabilan nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa yang diukur dengan inflasi. Yang kedua, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing yang diukur dengan nilai tukar atau kurs. Berikut merupakan tugas dan wewenang bank sentral. Ada 3 tugas dan wewenang yang dimiliki oleh bank sentral. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia mengatur jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter. Caranya yaitu BI menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan melakukan pengendalian moneter. Kebijakan moneter ini menggunakan 4 instrumen, yaitu operasi pasar terbuka, tingkat diskonto, cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan, baik secara konvensional maupun secara syariah. Selanjutnya, tugas yang kedua yakni mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sedangkan wewenangnya yaitu membuat aturan, standar, dan prosedur dalam peredaran uang. Inilah tugas dan wewenang bank sentral yang ketiga. Tugasnya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Sedangkan wewenangnya mengawasi kegiatan lembaga keuangan, mengakses informasi yang dinilai akan mengancam stabilitas keuangan, dan sebagai lender of the last resort atau sumber pinjaman terakhir. Nah, maksudnya kalau misalnya ada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas, maka BI akan memberikan kredit atau pembiayaan. Ini materi terakhir tentang bank sentral, yaitu peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia memiliki 5 peran dalam sistem pembayaran, yakni yang pertama adalah sebagai regulator. Bank Indonesia berperan sebagai regulator yang membuat peraturan-peraturan terkait sistem pembayaran di Indonesia. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yang kedua adalah sebagai operator. Bank Indonesia berperan sebagai operator yang menyediakan jasa layanan sistem pembayaran di Indonesia. Peran yang ketiga yaitu mengatur perizinan.
Bank Indonesia berperan sebagai lembaga yang memberikan izin kepada lembaga-lembaga lain yang menyediakan jasa layanan sistem pembayaran di Indonesia. Selanjutnya, peran yang keempat adalah mengatur pengawasan. Bank Indonesia berperan sebagai lembaga yang memberikan pengawasan atas lembaga-lembaga lain yang menyediakan jasa layanan sistem pembayaran di Indonesia. Inilah peran terakhir dari Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, yaitu sebagai fasilitator. Bank Indonesia berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran di Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari gubernur sebagai pemimpin dan dibantu oleh seorang deputi gubernur senior serta 4 hingga 7 orang dewan gubernur. Nah, demikian pembahasan kita mengenai bank sentral yang meliputi pengertian, tujuan, serta tugas dan wewenang bank sentral. Sekarang kita jadi tahu siapa yang bertugas untuk menjaga nilai rupiah agar tetap stabil sehingga perekonomian Indonesia bisa makin maju. Baiklah, sahabat Digital Edu, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Digital Edu, semangat belajar.